Bab 2. Nora. Smith, Cherry, yang awalnya menundukkan kepalanya saat dia memainkan game mobile, menunjuk ke plakat di tangan Anthony dan membacakan nama yang tertulis di atasnya dengan suaranya yang lembut dan muda. Kemudian, dia bertanya dengan penuh semangat, "Apakah saya membacanya dengan benar?" Cherry selama ini tumbuh besar di luar negeri dan saat ini sedang dalam tahap penyesuaian diri di tempat baru. Nora menggosok kepalanya dan berkata dengan suara dingin dan merdu, "Ya, benar." Anthony terpesona oleh senyum santai di sudut bibirnya. Kapan kecantikan sebesar itu datang ke California? Dia bahkan lebih cantik dari selebriti terkenal. Nora tidak peduli. Cherry, di sisi lain, berkedip dan bertanya dengan polos, "Tuan, apakah Anda di sini untuk memilih?" Sebelum dia bisa mengatakan, Anthony buru-buru melemparkan plakat di belakangnya dan memotongnya. "Tentu saja tidak, gadis kecil. Saya tidak ada hubungannya dengan lemak terkutuk itu." Senyum penghinaan muncul di mata besar Cherry. "Tuan, Anda sangat menyedihkan menjadi buta di usia yang begitu muda," desahnya. "Bagian mana dari ibunya yang gemuk?" Kata-katanya mengejutkan Anthony sejenak. Memanfaatkan kesempatan itu, Nora melangkah maju dan meninggalkan area itu dengan dingin. Anthony ingin mengejarnya, tetapi asistennya menghentikannya. "Pak Gray, jangan lupa instruksi Pak Tua." Anthony memandang Nora dari belakang dan melontarkan komentar tidak enak. "Alangkah indahnya jika orang aneh jelek itu bahkan setengah cantik dari adik perempuannya." Saya tahan dengan kebodohannya sejak saat itu dan memutuskan untuk tidak membatalkan pertunangan di Hotel Venus, sebuah hotel di bawah Han Corporation, di Presidential Suite. Nora melihat ponselnya setelah Cherry pergi tidur. Sudah ada 7 atau 8 panggilan tak terjawab dari keluarga Smith. Ketika dia membalas telepon, dia mendengar kutukan marah ayahnya. "Nora, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu tidak mengangkat? Bukankah kamu membuat keributan besar tentang memutuskan pertunangan? Segera kembali ke sini dan berhentilah menyia-nyiakan adik perempuanmu dan waktu Anthony ketika memiliki sesuatu yang baik untuk mereka." Mustahil bagi ayah Nora untuk melepaskan Gray setelah menaiki tangga sosial dan menjalin hubungan dengan keluarga yang begitu bergengsi. Ini juga mengapa dia bersikeras untuk tidak memutuskan pertunangan. Sekarang, keluarga Gray akhirnya mengalah dan setuju untuk membiarkan saudara tirinya menikah dengan keluarga sebagai gantinya. Tidak ada kerugian dalam hal ini untuk ayah Nora. Saat itulah kedua keluarga akhirnya mencapai kesepakatan. Nora berkata dengan ringan, "Aku akan kembali sekarang." Dia mempercayakan Cherry kepada Nyonya Louise, pengasuh yang telah kembali ke Amerika bersamanya, dan pergi keluar. Ketika dia sedang menunggu lift, dia tiba-tiba mendengar beberapa langkah kaki lembut. Dia berbalik untuk melihat seorang anak mengenakan piyama sutra abu-abu. Rambut pendeknya acak-acakan saat dia berdiri di aula lift dengan mata mengantuk. Putrinya memiliki rambut pendek, dan fitur wajahnya yang indah dan menggemaskan membuatnya sulit untuk membedakan apakah dia laki-laki atau perempuan. Ketika mereka tinggal di luar negeri, Cherry akan memeluk Nora setiap kali dia pergi keluar. Karena itu, dia tidak terlalu memikirkannya. Dia biasanya berjongkok dan memeluk serta mencium kening anak itu. Meskipun suaranya rendah, itu lembut untuk didengar. "Aku akan membawakanmu kue keju malam ini, sayang. Kembalilah ke kamarmu sekarang." Mata putrinya yang biasanya cerdas menjadi linglung untuk sesaat. Dia mungkin sangat mengantuk hingga menjadi bodoh.
Kemudian, di bawah tatapannya, dia mengangguk, berbalik, dan berjalan kembali. Lantai ini adalah suite presiden paling mewah, dan totalnya hanya ada 2 suite, terlepas dari yang mereka tempati. Dikatakan bahwa tidak semua orang bisa menempatinya, jadi itu tidak terbuka untuk orang luar. Kemungkinan tidak ada orang yang tinggal di sana saat ini. Ding! Lift terbuka, Nora langsung masuk. Karena itu, dia tidak melihat pintu ke ruang presidensial lainnya terbuka. Sosok tinggi, cakap, dan tampan berjalan keluar. Punggung pria itu berada di pintu masuk lift. Suaranya rendah dan dalam, dan dia memiliki aura di sekelilingnya yang sulit untuk diabaikan. Dia memerintahkan anak itu, "Kembalilah ke kamarmu." Pete Hunt yang berusia 5 tahun menatap ke arah lift. Pelukan lembut dan ciuman di kening dari wanita itu barusan telah membuat dia, satu-satunya cucu dari para Hunt, tersipu malu. Wajah Pete tegang. Dia telah dibesarkan dengan ketat sejak dia masih bayi. Bahkan nilai gizi makanannya pun harus diperhitungkan. Namun, keinginan kuat tiba-tiba muncul dalam diri anak laki-laki yang selalu mengendalikan dirinya. "Saya ingin makan kue keju." Justin Hunt meliriknya dan membawanya ke kamar dengan satu tangan. Memancarkan aura dingin yang membuat orang menjauh darinya. Dia berjalan ke komputer dan melanjutkan video konferensi. Orang di seberangnya memberinya laporan. "Pak Hunt, kami telah mengkonfirmasi bahwa Anti memang telah kembali ke Amerika. Selain itu, kami baru saja membeli fotonya dengan harga tinggi. Saya akan segera mengirimkannya kepada Anda." Bibir tipis Justin terbuka sedikit, dan dia dengan dingin mengatakan, "Temukan dia di villa keluarga Smith, di luar pintu." Nora mendengarkan perintah suara. Kesalahan input, kunci digital. Bibirnya melengkung membentuk senyum mengejek. Kata sandi telah diubah. Namun dia, putri keluarga Smith, bahkan tidak tahu. Dia menurunkan matanya tanpa emosi, mengangkat ponselnya, dan mengetuknya dengan santai beberapa kali. Kemudian, dia meletakkannya di kunci digital. Beberapa detik kemudian, pintu terbuka dengan klik. Semua orang di ruang tamu bergegas ke arahnya, dan kerumunan orang yang berlalu lalang membuatnya sadar bahwa hari ini adalah hari ulang tahun adik perempuannya, Angela Smith. Melihat tidak ada yang memperhatikannya, Nora menemukan sofa di sudut dan duduk, berniat untuk tidur sebentar. Beberapa anak muda telah mengepung seorang gadis dan menyerangnya. Angela, yang mengenakan gaun biru, memegang gelas anggur merah dan mencibir ketika dia melihat gadis yang telah didorong ke tanah. Itu sepupunya, Lisa. Dia selalu berhubungan baik dengan si gendut Nora. Seseorang memberi Lisa tamparan keras. "Apakah kamu baru saja mengatakan bahwa fitur wajah si gemuk sebenarnya terlihat cukup bagus? Pasti ada yang salah dengan matamu. Aku akan mentraktir mereka untukmu." Dia mengambil segelas air yang dicampur dengan cabai dan memercikkannya ke mata Lisa. Orang aneh jelek itu terlihat seperti babi. Dia bahkan tidak bisa dibandingkan dengan salah satu jari kaki Angela. "Bagaimana kamu bisa mengatakan bahwa dia terlihat cukup bagus?" Lisa ingin berteriak karena rasa sakit yang membakar, tetapi seseorang telah menutupi mulutnya. Jadi dia hanya bisa mengeluarkan tangisan teredam saat dia tersedak kesakitan. Angela tiba-tiba berjongkok. Dia mengambil foto Nora yang paling gemuk dan memainkannya di tangannya. "Hei, kalian semua terlalu kasar." Ketika yang lain mendengarnya, mereka terkikik dan melepaskan Lisa, yang menutupi matanya yang merah dan bengkak dengan tangannya. "Tolong, biarkan aku pergi." Angela tersenyum.
Ayo bertindak dengan cara yang lebih halus dan bertaruh. Suara lemah Lisa keluar dari tenggorokannya. Taruhan macam apa? Angela menunjuk foto itu. Jika kamu dapat membuktikan bahwa dia benar-benar cantik setelah dia menurunkan berat badan, saya akan memakan foto ini. Jika Anda tidak bisa melakukannya, maka kamu akan memakannya. Bagaimana itu terdengar bagus? Bukankah itu sangat adil? Sisanya langsung tertawa, tapi apa yang harus kamu lakukan jika lemak itu tidak bisa menurunkan berat badannya? Demi taruhan, apakah dia benar-benar akan melakukan sedot lemak hanya untuk membuktikan bahwa keburukannya bukan karena dia gemuk? Hahaha, Lisa, kamu sama sekali tidak punya cara untuk membuktikan bahwa dia akan terlihat bagus setelah dia langsing. Jadi, makan fotonya. Angela memaksa Lisa untuk memakan foto itu. Semua orang bertepuk tangan dan membuat keributan. Angela mengangkat foto itu ke wajahnya. Apakah kamu akan memakannya sendiri, atau kamu ingin kami membantumu?